Ayo subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga apa yang kamu cita-citakan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi, ketemu lagi dengan gue Agi Pratama di channel ASN Plus. Nah, teman-teman nih dulu banyak mitos kalau jadi PNS ini nggak makmur dan gajinya kecil. Itu kira-kira zaman Orde Baru ke sana ya. Jadi akibatnya dulu itu jarang orang yang mau bekerja jadi PNS. Beda dengan kerja di BUMN, dari dulu itu kesannya udah menggiurkan, gaji dan tunjangannya itu besar. Tapi kini kerja jadi PNS dan BUMN itu jadi banyak incaran job seeker nih, para pencari kerja, karena kedua pilihan ini memiliki prospek yang bagus dan juga memiliki tunjangan dan gaji yang menarik. Namun emang benar ya? Nah, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok PNS itu terbagi menjadi beberapa golongan. Jadi PNS itu tergantung golongannya ya gajinya. Ini berikut gue cantumin tabelnya ya. Jadi itu di PNS ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 4. Itu diurut dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Golongan 1 itu dimulai dari SD dan SMP, tapi itu sekarang udah nggak ada ya. Sekarang itu minimal golongan 2A, dimulai dari SMA atau SMK sederajat. Golongan 2C itu dimulai dari D3. Kemudian kalau dari S1 sendiri itu biasanya dimulai dari 3A. Dan juga kalau S2 itu dimulai dari 3B. Untuk S3 itu dimulai dari golongan 3C. Nah, itu bisa naik jenjang untuk kedepannya itu tergantung kinerjanya masing-masing. Jadi itu bisa naik berapa tahun, itu bisa naik golongan misal dari 3A ke 3B, 3C, 3D, baru 4A, 4B, 4C, sampai 4E paling mentok ya. Nah, sementara untuk gaji pegawai BUMN ini berdasarkan sejumlah situs pencari kerja yang udah gue riset tentang gaji-gaji BUMN itu dari gaji Pertamina dulu ya, contoh ya. Misalnya ini yang gue temuin ini berkisar dari 5 juta sampai 30 juta per bulan tergantung jabatannya. Jadi misalnya jabatan site engineer gajinya itu sekitar 30 juta sampai 30 juta per bulan. Sementara gaji posisi engineer itu di kisaran 19 juta sampai 21 juta. Lalu ada di level analis gajinya itu berkisar 10 juta sampai 37 juta. Ada juga ini untuk IT spesialis di Pertamina ini kisarannya 19 hingga 21 juta. Untuk manajer sendiri ini berkisar 15 juta sampai 16 juta. Untuk staff yang baru masuk rata-rata itu gajinya 5 sampai 6 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau di BUMN lain ya, kita lihat ya, ada di PT Bank Mandiri ini kisarannya itu dimulai dari 3 juta yang paling bawah sampai dengan 74 juta per bulannya. Untuk frontliner kayak teller itu biasanya itu gajinya itu sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulannya. Kemudian untuk posisi manajemen trainee atau MT ya, itu yang biasanya kalau masuk itu pelatihan dulu baru ditempatkan di posisi masing-masing itu, dan juga Officer Development Programnya ODP ini gajinya dimulai dari kisaran 6 juta per bulan. Nah, kalau udah jadi staff nih gajinya itu berkisar 10 juta. Kemudian internal auditor juga 10 juta sampai 11 juta. Nah, ini yang agak besar ini manajer 20 juta hingga 30 juta. Kalau untuk branch manager itu gajinya lebih gede lagi nih, bisa 68 juta sampai 74 juta per bulannya. Nah, kalau kita lihat BUMN yang paling tinggi nih, kita lihat untuk pegawai Telkom, rentang gajinya gede banget ya, lumayan ya. Kalau dari posisi pelatihan awal nih yang manajemen trainee itu kisaran 7 juta sampai 8 juta per bulan. Kemudian kalau untuk staff kisarannya 8 juta. Senior manager 39 juta sampai 48 juta sampai 43 juta per bulan. Kemudian ada strategic investment itu manager ya, level manajernya itu 58 juta hingga 60 juta. Kemudian product manager itu bisa mencapai 88 juta hingga 94 juta per bulannya. Wow. Banyak juga ya, tapi ini perlu diingat ya teman-teman semua ya. Ini BUMN besar yang kisarannya itu
emang lebih tinggi daripada PNS pada umumnya. Nah, kalau PNS itu kan juga ada perbedaan-perbedaan yang tergantung dia penempatannya. Ada yang di daerah dengan pendapatan asli daerahnya, PAD-nya besar, jadi gaji PNS-nya juga ikut besar. Kemudian ada juga yang PAD-nya nggak besar ya, yang pendapatan daerahnya kecil, itu ada di pelosok-pelosok misal, itu tingkat tunjangannya itu juga yang diterima PNS itu jadinya kecil. Tapi kalau di pusat juga hampir sama sih, jadi ada yang diukur dari kinerja, itu kita bilangnya tunjangan kinerja. Jadi ada yang tunjangan kinerjanya 60%, 70%, 80%, sampai 100%. Jadi kalau yang tunjangan kinerjanya dianggap sudah yang kinerjanya udah dianggap 100%, udah full target, itu bisa mendapat tunjangan yang lebih besar seperti Kementerian Keuangan. Tapi kalau yang misalnya masih 50%, 60% kinerjanya, itu tunjangan yang didapat juga lebih kecil gitu. Jadi beda-beda. Begitu juga pun dengan BUMN sebenarnya. Kalau kita melihat dengan yang produk-produknya udah terkenal dan besar, BUMN kayak tadi Telkomsel, ataupun Mandiri, atau Pertamina, itu yang kita lihat itu kan memang besar-besar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada anak perusahaan BUMN ataupun BUMN yang mungkin pendapatannya tidak besar, otomatis gaji karyawannya tidak besar, teman-teman. Jadi ya gitulah, kita tergantung sih. Makanya buat teman-teman yang mau masuk PNS atau BUMN itu lebih baik riset terlebih dahulu. Tapi intinya sih kita harus bersyukur ya, apapun itu kerjanya selama halal kita lakuin aja ya teman-teman ya. Jadi itu sekedar info dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan share untuk video ini, dan juga subscribe ya teman-teman ya. See ya.